Halo dan selamat datang kembali di Deep Dive. Coba kita jujur sejenak. Buat Anda yang profesinya guru atau staf sekolah, pernah nggak sih merasa was-was saat bekerja? Bukan was-was soal ngajar ya, tapi soal interaksi. Dengan atasan, dengan sesama guru, atau mungkin orang tua murid. Ada rasa nggak nyaman gitu. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin ya bisa jadi jawaban. Sebuah payung hukum baru untuk dunia pendidikan kita. Jadi di depan kita ini ada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4 tahun 2026. Tenang, kita nggak akan baca pasal per pasal kok. Pasti bosen. Misi kita hari ini itu membongkar artinya. Buat Anda para guru, ini artinya apa sih di lapangan? Gimana caranya dokumen ini jadi rasa aman yang nyata? Karena tujuannya kan memang itu, memberikan rasa aman dan nyaman. Betul. Dan yang menarik, peraturan ini kan sebetulnya bukan datang tiba-tiba. Ini adalah pembaruan. Ada peraturan serupa dari tahun 2017. Oh, jadi ini menggantikan yang lama? Tepat. Artinya pemerintah mengakui apa yang 7 tahun lalu dianggap cukup, sekarang rasanya sudah nggak relevan lagi. Kebutuhannya sudah berubah. Betul. Ada kebutuhan mendesak yang harus dijawab. Ini semacam pengakuan kalau dinamika di sekolah itu ya butuh perlindungan yang lebih modern. Oke, ini menarik. Jadi ada pengakuan kalau situasinya sudah beda. Sebelum kita gali lebih dalam, saya mau tahu fondasinya dulu. Ibarat rumah, apa sih dasar filosofisnya? Prinsip apa yang memastikan perlindungan ini adil gitu? Biar nggak tebang pilih. Pertanyaan bagus sekali. Karena fondasinya harus kokoh kan. Peraturan ini meletakkan 4 prinsip dasar. Pertama, non-diskriminatif. Oke, ini jelas. Jelas, perlindungan berlaku untuk semua. Nggak peduli latar belakangnya apa. Kedua, akuntabilitas. Artinya, pihak yang memberi perlindungan, nanti kita bahas ada Satgas, kinerjanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa seenaknya. Oke, jadi ada pengawasnya. Lanjut. Ketiga, nirlaba. Bantuan yang diberikan, misalnya konsultasi atau mediasi, itu murni bantuan, bukan untuk cari untung. Dan yang keempat, nah ini yang paling penting menurut saya, prinsip praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Ini krusial. Sangat krusial. Guru yang dilaporkan itu tidak boleh langsung dicap bersalah sampai ada putusan hukum final. Ini jadi benteng untuk melindungi reputasi dari tuduhan yang ya mungkin belum terbukti. Saya mau berhenti sebentar di sini. Di satu sisi, ini kan jelas melindungi guru dari fitnah. Tapi di sisi lain, gimana dengan yang merasa jadi korban? Apakah prinsip ini nggak bikin laporan mereka jadi kayak dianggap angin lalu di awal? Ini dilema klasik dalam hukum. Tapi disinilah proses berperan. Praduga tak bersalah itu bukan berarti laporannya diabaikan. Sama sekali bukan. Jadi laporannya tetap diproses? Tetap. Harus ditindaklanjuti, diselidiki, bukti dikumpulkan. Prinsip ini cuma memastikan kalau penghakiman, baik sanksi atau penghakiman publik, itu tidak dijatuhkan sebelum prosesnya selesai. Oke, jadi ini lebih ke melindungi prosesnya ya? Biar adil buat semua? Tepat sekali. Adil bagi pelapor dan terlapor. Oke, saya paham. Fondasinya, adil, akuntabel, dan berimbang. Rasanya kokoh, tapi fondasi kan nggak cukup, kita butuh bangunannya. Perlindungan seperti apa sih yang berdiri di atas fondasi ini? Pak, peraturan ini membangun, katakanlah, rumah perlindungan dengan 4 pilar utama. Pilar pertama, yang paling umum, perlindungan hukum. Dari kekerasan, ancaman gitu ya? Betul. Diskriminasi, perlakuan tidak adil, ini dinding utamanya. Pilar kedua, nah ini yang sering luput, perlindungan profesi. Ini soal perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang, soal hak dapat imbalan yang layak, dan jaminan karir Anda tidak dihambat. Wow, jadi bukan cuma soal aman secara fisik, tapi juga aman secara karir. Ini penting banget. Kan banyak guru, apalagi yang honorer, posisinya sangat rentan. Sangat. Pilar ketiga itu perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. K3. Ini agak teknis ya kedengarannya ya? Kedengarannya begitu, tapi bayangkan saja, perlindungan dari risiko bangunan sekolah yang nggak aman saat ada bencana alam atau gangguan keamanan. Dan pilar keempat, ini yang menurut saya paling progresif. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual, HAKI. Tunggu, haki, saya nggak nyangka ini masuk. Jadi kalau saya, misalnya sebagai guru, bikin modul ajar yang inovatif atau nulis buku, terus ada yang menjiplak, peraturan ini bisa melindungi saya. Tepat sekali.
Dan ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Peraturan ini mengakui kalau pendidik itu bukan cuma penyampai materi, Anda itu kreator, intelektual yang menghasilkan karya. Dan karya itu berharga. Sangat berharga. Dan dilindungi oleh negara. Ini bisa jadi pendorong inovasi yang luar biasa loh. Wah, ini dampaknya besar. Ini mengubah status guru. Oke, 4 pilar yang sangat komprehensif. Mari kita bedah pilar pertama, perlindungan hukum. Di situ kan disebut tindak kekerasan. Ini istilah yang bisa luas sekali maknanya. Apa saja sih yang spesifik dianggap kekerasan menurut aturan ini, biar nggak ada area abu-abu lagi? Nah, disinilah peraturan ini jadi sangat detail dan modern. Ini bukan lagi tafsiran. Kekerasan fisik misalnya. Tentu ini mencakup pemukulan, penganiayaan. Tapi diperluas, sampai mencakup eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa. Oh, contohnya gimana itu? Ya, kalau ada pendidik yang dipaksa melakukan pekerjaan di luar tugasnya untuk keuntungan pihak lain, itu bisa masuk kategori kekerasan fisik. Oke, jadi lebih luas dari sekedar sentuhan fisik ya. Terus bagaimana dengan yang tidak terlihat? Serangan mental. Ini dia yang sering jadi area abu-abu dan sekarang diperjelas. Peraturan ini mendefinisikan kekerasan psikis secara spesifik. Contoh-contohnya sangat relevan. Misalnya, pengucilan. Anda sengaja nggak dilibatkan dalam rapat atau kegiatan penting. Itu sering terjadi. Sering. Lalu penyebaran rumor, fitnah, diberi panggilan yang mengejek. Sampai yang paling menyakitkan, dipermalukan di depan umum, entah di depan siswa atau kolega. Wah, ini pasti banyak yang merasa kena nih. Pengucilan itu dampaknya nyata sekali. Tapi gimana ya cara membuktikannya? Kalau fisik kan ada lebam. Kalau pengucilannya sistematis, buktinya apa? Nah, pertanyaan Anda itu langsung ke jantung masalah implementasi. Ini menciptakan konsekuensi baru. Di satu sisi, ketidaktahuan bukan lagi alasan. Tapi di sisi lain, beban pembuktiannya jadi lebih rumit. Ini menuntut para guru untuk lebih cermat mendokumentasikan interaksi. Jadi harus lebih melek dokumentasi? Betul, catat tanggal, siapa saksinya, simpan bukti email atau pesan WhatsApp. Peraturan ini memberi Anda alat, tapi Anda harus belajar cara menggunakannya. Paham. Lalu ada juga istilah perundungan atau bullying. Apa bedanya sih dengan kekerasan psikis tadi? Bedanya ada di satu kata kunci, berulang. Perundungan atau bullying itu didefinisikan sebagai kekerasan fisik atau psikis yang terjadi secara sistematis dan berulang. Ah, jadi kalau sekali itu kekerasan psikis. Betul. Tapi kalau terjadi setiap minggu, polanya sudah jelas, nah itu perundungan. Penekanan pada kata berulang ini penting untuk menunjukkan adanya niat dan pola yang merusak. Oke. Dan yang terakhir, isu yang sangat sensitif, kekerasan seksual. Di sini peraturannya menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Daftarnya sangat komprehensif. Ini bukan cuma soal pemerkosaan atau sentuhan fisik ya. Bukan itu saja. Bukan. Kekerasan seksual di sini mencakup hal seperti ujaran seksis, siulan, atau komentar yang melecehkan tampilan fisik, mengirim lelucon, gambar, atau video bernuansa seksual yang tidak diinginkan. Loh, Bahkan menatap seseorang dengan cara yang intens dan membuat tidak nyaman pun masuk dalam definisi. Dan yang terpenting, secara eksplisit disebut, semua ini bisa terjadi melalui media digital. Ini pesan yang sangat jelas. Tidak ada ruang abu-abu lagi. wow. Jadi kalau dirangkum definisinya ini bukan cuma soal keamanan di koridor sekolah. Ini melindungi martabat, kesehatan mental, sampai ruang digital kita juga. Ini lompatan besar sekali. Betul. Dengan definisi sejelas ini nggak ada lagi alasan bagi siapapun untuk bilang, oh saya cuma bercanda, atau saya nggak tahu kalau itu pelecehan. Ambiguitasnya dihilangkan. Tepat. Oke, payung hukumnya jelas, definisinya spesifik, tapi kita semua tahu disinilah biasanya peraturan yang bagus jadi macet. Diimplementasi, saya seorang guru, anggaplah di daerah, saya punya masalah. Realistisnya saya hubungi siapa? Prosesnya gimana? Apakah saya harus ke kantor dinas yang mungkin orangnya saya kenal dan berpotensi bocor? Di mana jaminan kerahasiaannya? Nah, ini jantung dari keseluruhan sistem. Peraturan ini menjawab kekhawatiran itu dengan membentuk sebuah badan khusus. Namanya Satuan Tugas Perlindungan atau Satgas Perlindungan. Satgas ya? Ya, dan ini bukan sekedar posko pengaduan. Satgas ini dibentuk di berbagai tingkatan. Ada di level kementerian, di Pemda, bahkan bisa dibentuk oleh organisasi profesi guru. Jadi ada beberapa pintu yang bisa diketuk. Betul. Siapa saja yang duduk di Satgas ini?
Apakah isinya hanya birokrat yang mungkin nggak paham realita lapangan? Komposisinya diatur agar beragam. Di tingkat daerah, misalnya, anggotanya tidak hanya dari dinas pendidikan, tapi juga melibatkan akademisi dan bahkan bisa menggandeng praktisi hukum. Oke. Jumlah anggotanya pun dibuat gasal, biasanya paling banyak 7 orang, biar mudah ambil keputusan. Tugas mereka bukan cuma nerima laporan, tapi juga kasih advokasi, mediasi, sampai sosialisasi. Oke, jadi ada tim khususnya. Lalu cara lapornya gimana? Apakah harus surat menyurat formal yang rumit? Didesain agar semudah mungkin. Jalur utamanya itu lewat aplikasi khusus yang akan dikembangkan kementerian. Oh, lewat aplikasi. Betul, tujuannya jelas, cepat, rahasia, dan mudah dilacak. Tapi kalaupun ada kendala teknologi, laporan tertulis tetap diterima. Yang penting isinya jelas, kronologi, dan kalau ada, bukti awal. Ini kan yang bikin orang malas melapor, merasa percuma. Peraturan ini punya mekanisme anti macet yang sangat kuat. Namanya jalur eskalasi. Diatur dengan sangat jelas. Setelah Anda melapor ke Satgas daerah atau organisasi profesi, mereka punya waktu 3 hari kerja untuk merespon. 3 hari kerja? Cepat sekali. Harus cepat. Jika dalam 3 hari itu tidak ada tindakan, atau ada tindakan tapi Anda merasa jalan di tempat, Anda berhak membawa laporan itu ke jenjang yang lebih tinggi. Kemana? Satgas di tingkat kementerian. Jadi ada sistem checks and balances. Satgas di daerah tahu kalau mereka nggak gerak cepat, kasusnya langsung naik kelas ke pusat. Ini bisa jadi pemicu agar mereka kerja serius. Tepat. Ini menciptakan tekanan positif. Nggak ada lagi istilah laporan mengendap di laci. Dan ada satu lagi fitur yang sangat modern. Gimana dengan kasus yang tiba-tiba viral di media sosial? Kadang kan korbannya takut melapor. Benar juga. Seringkali kasus baru ditangani setelah ramai di internet. Peraturan ini mengantisipasinya. Ada pasal yang menyatakan, dalam kondisi darurat atau jika kasus sudah viral, Satgas bisa proaktif. Mereka bisa menangani kasus itu tanpa harus menunggu aduan resmi. Tunggu dulu, ini menarik. Proaktif menangani kasus viral. Di satu sisi bagus, sangat responsif. Tapi di sisi lain, apa ini tidak berbahaya? Bukankah ini bisa mengarah ke pengadilan oleh media sosial, di mana Satgas bertindak karena tekanan publik, bukan karena bukti awal? Batasannya di mana? Ini adalah pedang bermata dua. Satgas harus sangat bijak. Proaktif di sini bukan berarti langsung menjatuhkan vonis. Sama sekali bukan. Artinya, mereka proaktif untuk mulai menyelidiki. Oh, baru mulai menyelidiki. Betul. Mencari fakta, menghubungi pihak terkait, memastikan korban dapat perlindungan awal. Proses pembuktian dan keadilan tetap harus berjalan sesuai aturan. Ini lebih soal kecepatan respons awal dalam situasi krisis. Oke, itu penjelasan yang penting, jadi mari kita tarik benang merahnya. Peraturan ini bukan sekedar dokumen, tapi sebuah sistem yang utuh. Ada fondasi prinsip yang adil, ada 4 pilar perlindungan yang lengkap, ada definisi ancaman yang sangat spesifik, dan yang paling penting ada mekanisme penanganan yang jelas lewat Satgas, lengkap dengan jalur eskalasi anti macet. Benar. Pada akhirnya, semua pasal yang rumit dan detail ini, kalau kita prasaripatinya, ya kembali ke satu tujuan sederhana di awal, memberikan rasa aman dan nyaman. Ini adalah upaya sistematis agar para pendidik bisa fokus mencurahkan energi mereka untuk mengajar, bukan untuk sibuk merasa khawatir, takut, atau tidak berdaya. Kita sudah membedah apa dan bagaimananya. Kerangka hukumnya terlihat kuat dan menjanjikan, tapi kita tahu peraturan sebagus apapun nggak ada artinya tanpa implementasi yang nyata. Peraturan ini memberikan sebuah perangkat baru yang kuat bagi para pendidik. Pertanyaannya sekarang beralih kepada kita semua. Bagaimana Anda dan Satgas yang akan segera dibentuk di daerah Anda akan menggunakan perangkat ini untuk secara aktif menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, mulai besok. Kerangkanya sudah ada, namun perubahan nyata bergantung pada bagaimana ia dihidupkan oleh orang-orang yang seharusnya dilindunginya.